ke depan ini jurnal sudah harus online baru bisa yudisium. Itu persyaratan disampaikan oleh Pak. Bisa mungkin di semester 2 nanti kita akan upayakan ke depan. Di semester 2 mahasiswa itu sudah seminar proposal semester 2. Nah, sehingga di semester 1 ini sudah harus masuk judul penelitian. Jadi ini bagi angkatan 10 toh. Nah, apalagi angkatan 9 ya. Masih kayaknya baru berapa yang masukkan judul ya? Baru 10 Baru kan? 10. Tolong disampaikan teman-teman yang lain. Jadi baik angkatan 9 maupun angkatan 10 ini kalau bisa segera minggu depan ini masukkan judulnya. Kemudian segera juga kami akan buatkan SK pembimbing. Supaya Bapak Ibu sudah boleh langsung Dikunci sana. Sehingga yang angkatan 10 persyaratan kedua, tapi ini dari dulu ini. Saya sampaikan tadi itu jadi yang baru datang ini bahwa sekarang ini pasca memperketat persyaratan yudisium. Pertama tadi tesis sudah harus dijilid dalam bentuk hardcover racun itu. Ditanda tangan direktur apa semua harus terstore. Yang terbaru ini mereka tambah lagi persyaratan jurnal sudah harus terbit online. Bisa ulang ini. Jurnal sudah harus terbit online. Masalahnya terbit online ini paling cepat itu 3 bulan kalau kita tidak terus. Nah, jadi itu dua persyaratan tambahan yang ditulis tesisnya kalian sambil tulis juga jurnalnya. Kalau angkatan 10 masih sedikit santai. Tapi kejar dulu proposalnya supaya bisa menulis tesis selanjutnya kan. Itu persyaratan utama yang persyaratan lain lagi TPA dan TUPEL. Itu juga sudah harus masuk. Pas ke sekarang. Jadi TPA, TUPEL. Syarat minimal TPA berapa? Berapa? 351 minimal. Minimal nilai TPA-nya 351 nilainya. TPA itu siapa yang sudah pernah ikut TPA? Yang pernah ikut. Nah, TPA itu kalau dulu namanya psikotes. Gitu. Nah, TUPEL ini di mana-mana TUPEL maupun TPA di mana-mana seluruh Indonesia boleh ikut. Tapi syukur pasca ada berapa kali setahun kan? 2 kali setahun. Jadi mulai dari sekarang kalau ada kesempatan mendaftar terbuka, daftar memang tesis kita sudah harus selesai dijilid rapi. Jurnal sudah harus terbit online. TPA sudah harus masuk minimal 351. Mudah-mudahan ke depan dia tidak tambah lagi menjadi 400 tidak berapa. Kemudian TUPEL juga harus 450. Begitu. Nah, ini juga kalau ada yang sudah mau ambil data, ambil penelitian, minta saja diri surat izin pengambilan data. Ada tanda saya di sana. Ya. Siapa yang mau bertanya? Coba silakan. Yang di Zoom juga silakan. Ya. 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 Yang kedua itu terkait dengan persyaratan TPA dan TUPEL. Itu kita kasih masuk sekali sebelum Pak Museum itu Pak. Ya. Museum itu masukkan. Nah, misalnya TPA dan TOEFL itu tadi saya bilang TOEFL itu dua kali. Ya. Nah, tahun ini berjalan kita masih semester 2 ya. Ya. Misalnya. Tahun depan semester 2. Nah itu kalau ada TOEFL kita ikut tes kita bisa masukkan langsung. Iya. Kapanpun terbuka silakan.
Kemudian TPA itu tesnya kapan? Jadi, kita semester berapa? Tes itu. Oh, semester sudah ada. Ya, oke, tepat. Ya. Itu saja. Jadi yang pertama, di beberapa universitas lain, biasanya itu yang dimasukkan di jurnal itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian. Makanya kita percepat ini kalian meneliti supaya segera langsung menulis jurnal tentang penelitiannya. Ya, itu. Itu kemarin dia bilang di atas begitu. Tapi saya yakin suatu kali waktu itu akan berubah lagi. Mereka memang bilang terserah, yang penting jurnal ditulis. Tapi kan kita menulis jurnal itu kan bukan sesuatu yang bohong, harus ada data kan. Nah, kalau begitu kalian 2 kali melakukan penelitian. Satu penelitian yang untuk jurnal, satu yang untuk tesis. Mending langsung tesis saja. Hanya kita kasih cepat di depan. TPA dan TOEFL. Setiap terbuka tes TPA maupun TOEFL, pasti mereka masukkan di grup atau di website. Ada kan pengumuman di situ toh. Jadi sering-sering kunjungi website kita. Nah, begitu. Ada info-info di situ, ada pengumuman. Kapanpun biar baru masuk mendaftar semester 1, kalau pas terbuka daftar langsung ikut. Tapi ini kalau TOEFL dengan TPA, Bapak Ibu boleh ikut di mana-mana. Pas pulang kampung ada datang yang di Makassar, pergi di UNAS. Di UNAS itu kayaknya setiap minggu kan? Salah. Kalau TOEFL, karena mereka kan punya bahasa. Kalau TPA tidak tiap minggu, tapi pokoknya di mana-mana. Pas ada yang pulang ke Jawa terbuka di sana ikut. Ada yang ke Medan terbuka di sana ikut, di mana-mana saja. Karena itu kan seluruh Indonesia itu. Hanya Uncen, khususnya Pasca, membawa mereka datang. Begitu. Dengan jurnal. Kalau kita menulis jurnal, jangan omong kosong di situ karena biasa kan ditentukan itu jumlah halaman. Seperti yang saya sudah sampaikan. Misalnya ditentukan jumlah halaman hanya 6 lembar. Setiap kelebihan 1 lembar bayar sekian. Sekian rupiah. Biasa itu $15 1 lembar. Jadi kalau Bapak omong kosong saja menulis, jangan banganya, wah, jurnal saya 20 lembar. Ya syaratnya cuma 6, bayar itu cuma 14. Jadi kalau menulis jurnal itu, tulis yang memang penting-penting saja. Jangan bercerita banyak, pembangunan Indonesia semakin maju dan ini semua. Langsung saja. Baik, siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Pak, kalau jurnal itu juga kita ada dulu. Ya, ya. Jadi begini, nanti itu penulisnya 3. Mahasiswa sebagai penulis pertama, ya penulis pertama, penulis kedua pembimbing 1, penulis ketiga pembimbing 2. Ya, selalu ada. Nah, jurnal sekarang kan siapapun yang dipangkat biar yang di kantor ini tetap butuh itu juga. Kan sekarang kan sistem kredit semua juga kan. Ada kumnya itu. Jadi saya penulis pertama itu 60%. Kalau jurnal nasional itu kan nilainya 25. Kreditnya 25 kalau salah. Jadi penulis pertama dapat 60% dari 25. Berapa? Ya kalau menulis jurnal memang harus dicicil. Misalnya target 1 hari. Kalau 1 hari setengah halaman sudah sangat bagus. Karena kita betul-betul harus memilih bahasa yang efisien, singkat, namun jelas. Kalau Bapak Ibu hanya mengcopy orang punya masukan, nah ini kita jurnal mereka ini mau terbit, dicek turnitinya ada yang sampai 70%. Berarti semuanya dicontek dari orang. Ini kalian catat. Pasca mensyaratkan turnitinya di bawah 20% ya.
Hah? Plagiasinya itu. Ya. 20% itu artinya 20% plagiasinya. 20% samanya dengan jurnal orang. Mungkin dia cuma kutip. Ya. Kalau lebih dari itu ditolak lagi. Jadi plagiasinya setelah dicek Turnitin maksimum 20% saja. Kalau lebih itu perbaiki lagi jurnalmu, diturnitin lagi. Begitu. Memang. Yang di Zoom, coba tanya siapa tahu yang di Zoom ini apakah semua sudah mengirimkan judul penelitiannya semua, judul tesisnya? Silakan. Siap dari saya Pak. Ya, Iksan. Agus Iksan, silakan. Ya Pak, kalau untuk saya punya judul tesis, saya sudah serahkan ke ketua kelas untuk kita pengangkatan Pak. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Nah, penjelasan tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan, kah? Ada yang belum, masih untuk sementara agak-agak paham, belum ada. Iya, ya, baik. Terima kasih. Ya, Siapa lagi? Ada lagi Pak. Ya, silakan Pak Ronald Jikwa. Iya. Silakan. Terima kasih atas waktu. Saya mau ingin tanyakan di sini. Terus saya sudah ajukan judulnya, Ya. tapi setelah kita sedang menyusun, kalau judul kami akan mempersulitkan, kita bisa berubah judul lagi ke tidak? Itu yang saya tanya Pak. Oh ya. Jadi begini, kalau mau ganti judul bisa. Tapi secepatnya juga lapor, ya. Nanti kami ganti dosen pembimbingnya sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi bisa Pak Ronald bisa ganti kalau mau ganti lapor secepatnya, ya. Oke, iya Pak. Terima kasih. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya atau yang di kelas? Silakan. Baik. Tidak usah malu-malu. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, sama. Iya, ya, sama. Jadi pembimbing tesis dengan di jurnal sama saja. Jadi harap masing-masing sudah mulai bimbingan nanti. Nah, kalau misalnya ada yang di daerah dan mau Zoom, hubungi Prodi, dia bisa zoomkan secara pribadi ke dosen pembimbing tersebut. Atau ya terserah Bapak Ibu kan bisa zoom pribadi saja atau kan bisa buat sendiri kan untuk asistensi terserah. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan tentang ruang Zoom, hubungi Prodi, nanti Prodi yang menghubungkan Bapak Ibu dengan dosen. Karena tidak bisa kita pungkiri, dunia sekarang sudah berubah online semua. Kita tidak bisa lagi menutup diri mau tetap manual. Mau tidak mau kita sudah harus. Tidak ada lagi yang Bapak Ibu mau tanyakan. Coba Pak, apa judulnya? Sekali kita terbitkan langsung judulnya, coba. Ya sini ya. Bicara saya langsung kita komunikasikan di bantu teman-teman. Judul. Saya mau ambil dari yuridis, dari sisi hukum RTRW dari sisi hukum ya. Pak di dinas mana? ada sih mas. Swasta. Tapi maksudku basicnya dulu hukum ya. Nah, terus lah ini saja. Kajian hukum RTRW ambillah tempatnya. Ya toh? Misalnya kajian hukum penyusunan RTRW kabupaten apa? Ada di luar
Jadi pokoknya gimana yang Bapak bisa dapat ini data. Nah, satu yang unik ini kalau Bapak di polisi ini kan kental sekali untuk budaya. Bagaimana caranya memasukkan itu sebagai bagian dari itu saja. Jadi Pak pilih-pilih 1-2 hari itu, kabupaten mana? Nah, Allah sini jangan hari ini langsung masuk. Cek lagi. Kalian angkatan 3 ini, angkatan 9 dan sama ya. Sudah dibagikan mereka dengan tujuannya. Jadi sudah dapat tahu ya. Silakan segera bimbingan apakah versi WA, versi apa. Saya biasa itu bahasa ini PDF saja juga koreksi saya lagi. Tapi paling bagus di Word. Karena di Word itu kita bisa review seperti kita mereview jurnal. Setelahnya kan ini diperbaiki ini. Karena ada fasilitas yang di Word itu. Paling bagus. Jadi kalau yang saya bimbing bisa kirim di WA saja. Nanti saya download, baru saya review, saya kirim balik. Ya. Atau kalau mau komunikasi di WA saja. WA atau kita Zoom, ya. Tidak ada lagi pertanyaan ya, sudah jelas semua ya. Saja kalau mereka sudah masuk semester 1 baru dikejar itu. Ya. Jadi jangan lupa infokan teman-temannya semua. Bagi-bagi tuh websitenya kita tuh, kasih alamat websitenya kita ke orang-orang yang bisa tahu lebih dalam. Referensi bisa ke rumah kita. Nah ini untuk dia bilang nanti kalau kalian menulis, jadi harus kalian buka website, download semua itu jurnal-jurnal yang kita ada di situ. Nah itu kalian masukkan di daftar pustaka, pakai sebagai referensi yang mirip-mirip toh. Misalnya Pak, judulnya tentang apa? Aktivitas masyarakat Sembang. Kemarin itu, tapi Saya sudah dapat ini. iya toh, ada mahasiswa kita di sini. Pokoknya buku-buku ini pasti ada mirip-miripnya. Selalu harus masuk. Itu satu kekurangan kita kemarin. Nah, jadi mungkin besok kalau sudah jadi ini ya Pak tuh harus kita tanda tangan itu bapaknya. Jadi nanti proses salah satu proses tamu dari IAP, karena ada pemantauan itu. Cuma ya kalau pemantauan yang sengaja kalian harus ini. Baik, ini kalau sedang pemantauan dia penilaiannya itu ketat sekali. Saya dulu STJ, dia pernah STJ ini. Dia sudah tahu, nah dia. Tapi bagus. Mudah-mudahan juga kita bisa dapat paling tidak dari UNAS, kalau di UNAS paling masih kenal, bisa ngajar satu mata kuliah, mungkin tersisum saja. Toh? Saya kira seputar itulah tentang prodi kita ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu tidak terhambat dalam menyelesaikan studi ya. Kalau bisa jangan lewat 4 semester. Lihat jurnalnya di situ kalau ada pengumuman ya. Oke, baik. Saya kira demikian pertemuan kita. Maaf, dulu baru datang kita langsung bubar.